Kuning telur itu bahaya ya. Banyak kolesterol katanya. Pokoknya bahaya guys. Katanya. Oke guys, kembali lagi bersama saya di Judo Police. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai si bulat lonjong. Apa itu? Telur. Tapi telur ayam ya Kak. Kemarin pernah kita bahas mengenai telur. Tapi pembahasannya perbedaan atau manfaat dari telur setengah matang ataupun telur yang matang sempurna. Ya, banyak guys kita dengar dan sering kita lihat malah ya. Orang apalagi mau diet itu makan telur rebus tapi kuningnya dibuang. Ya, di sini juga kita akan bahas apa sih bahayanya kuning telur, apa sih gunanya kuning telur itu ya. Jadi kuning telur kalau saya sarankan jangan dibuang guys ya. Memang kita ketahui di dalam putih telur itu ya terdapat protein ya, terdapat protein yang hampir 100% ya, dan hampir 0% kolesterol, 0% lemak ya. Tetapi jangan salah guys ya. Di dalam kuning telur itu terdapat banyak nutrisi, banyak vitamin, ya ada vitamin B2, ada vitamin B6, ada vitamin B12, ada kalium, ada kolin, ya, dan ada omega 3 pastinya, ya. Kita tahu omega 3 itu sangat baik, ya. Memang di kuning telur tadi terdapat kolesterol, ya. Yang perlu kita ketahui ya, kolesterol itu ada yang dinamakan dengan kolesterol jahat dan ada yang dinamakan dengan kolesterol baik. Manakala kita konsumsi telur ya, berarti itu sama saja namanya kita konsumsi kolesterol juga. Ya, tapi jangan takut guys ya. Memang kolesterol itu bisa membahayakan bagi tubuh kita. Tapi omega 3 tadi itulah mengandung kolesterol yang baik ya, di mana kolesterol yang baik tadi dapat menguraikan si kolesterol jahat. Ya, dapat menguraikan si kolesterol jahat tadi. Jadi aman-aman aja guys, aman-aman aja kalau kita mengkonsumsi telur rebus beserta dengan kuningnya ya, itu sering kita namakan whole egg ya, whole egg, bukan hanya putihnya aja, tetapi kita makan putihnya dan juga kita makan kuningnya ya. Tergantung juga bagaimana kita cara penyajiannya ya. Kita ketahui dari 100 gram telur ya, itu mengandung hanya 52 kalori ya, hanya mengandung 52 kalori. Jadi sangat baik untuk ya kita kalau lagi dalam program diet tentunya ya, dibandingkan kita mendapatkan protein dari konsumsi daging ya, apalagi daging sapi. Dari 100 gramnya saja itu mengandung sekitar 278 kalori guys ya. Bandingkan perbedaannya ya, lebih dari 5 kali lipat, lebih dari 5 kali lipat jumlah kalori yang kita dapat dari daging sapi ya, dari daging sapi tentunya. Oke guys, jadi sangat saya sarankan, apalagi untuk kalian yang ingin diet dan sekalian juga ingin menambah massa otot atau pembentukan otot ya, lebih saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi telur, ayam ya. Tergantung juga yang kedua cara penyajiannya ya. Cara penyajiannya kalau bisa kita rebus ya, kalau bosan gampang ya. Itu tadi seperti video sebelumnya yang saya bilang ya, mari kita berpikir, mari kita sehat dengan cara cerdas ya. Mungkin pagi kita rebus, bisa kita rebus ya. Siang bisa kita buat capcay ya, sayur bermacam-macam itu ya.
kita masukkan telur ke dalam sayur tersebut ya. Kita dapat proteinnya, kita juga dapat seratnya dari sayur tentunya ya. Yang ketiga, bisa kita tumis ya. Bisa kita tumis. Ada pertanyaan, wah, tumis itu kan menggunakan minyak. Benar, benar ya. Jadi tidak saya larang juga untuk mengkonsumsi minyak. Tapi apa? Minyak yang sehat, minyak yang berkualitas ya. Ada minyak zaitun, ada minyak olive oil ya. Itu minyak yang sehat. Nggak masalah. Nggak masalah kita konsumsi minyak ya. Jadi jangan pernah kita ditakut-takuti. Jangan pernah kita ditakut-takuti dengan statement-statement yang dulu. Ya, tidak bisa konsumsi minyak, tidak boleh konsumsi garam. Ya, bayangin guys, jika kita tidak mengkonsumsi garam, apa yang mengikat air dalam tubuh kita? Ya enggak? Sementara dalam tubuh kita ini kita membutuhkan air sekitar 80% ya. Jadi dalam badan kita ini ya, kita harus memiliki air sebanyak 80% banyaknya ya. Jadi jangan pernah takut konsumsi minyak ya, memasak makanan dengan minyak. Jangan juga kita tidak mengkonsumsi garam sama sekali. Oke? Bicara mengenai telur, telur adalah makanan yang merakyat ya, makanan yang merakyat. Telur itu gampang didapat ya, jangankan supermarket, di warung-warung juga banyak ya. Di warung-warung juga banyak kita dapat. Selain harganya murah, tapi ingat, si bulat lonjong itu ya, telur ayam tapi ya, mengandung gizi yang melimpah. Selanjutnya lagi kita bicarakan lagi yang kedua tentang penyajian ya, masih penyajian ya. Kalau bisa ya, saya sarankan kalian jangan pernah mengkonsumsi telur ya dengan cara menggoreng menggunakan minyak yang berlebihan ya. Sah-sah saja sih, boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja, mau digoreng, mau direbus, mau ditumis, silakan saja ya. Tapi kalau bisa kita gunakan minyak yang sehat ya, minyak yang sehat, jangan kita gunakan margarin ya. Sah-sah saja sih ya. Dia tapi pastinya dia mempengaruhi jumlah kalori ya. Jika kita rebus dan kita bandingkan dengan yang kita goreng ya, otomatis jumlah kalori yang kita goreng pasti jauh lebih tinggi ya. Makanya tadi tidak saya sarankan untuk mengkonsumsi atau cara menyajikan telur tadi dengan cara menggoreng dengan minyak yang berlebihan ya. Bukan berarti kita tidak boleh mengkonsumsi telur dengan cara digoreng, enggak, dengan cara ditumis ya. Kita tahu ditumis juga, kita buat capcay juga itu pasti menggunakan minyak ya. Tapi langkah baiknya kita juga menggunakan minyak yang dengan kualitas yang baik tentunya. Dengan kualitas yang baik tentunya ya, seperti olive oil banyak dijual di supermarket ya. Hampir semua supermarket ada menjual minyak olive oil. Dan yang kedua, bukan juga tadi saya berarti melarang untuk kalian mengkonsumsi daging, enggak ya. Tetap kalian bisa mengkonsumsi daging ya, tapi saya di sini lebih merekomendasikan konsumsi protein dari telur. Konsumsi protein dari telur ya. Daripada kalian mengkonsumsi protein dari daging ya, saya seperti video sebelumnya lebih mengkonsumsikan juga protein itu dari ikan ya. Ikan, kita tahu ikan itu mengandung omega 3 yang sangat baik untuk kesehatan jantung bisa
ya. Dan seperti kembali lagi ke video sebelumnya, mari kita konsumsi makanan secara matang yang sempurna, ya. Apalagi telur seperti video sebelumnya juga. Saya sangat tidak menyarankan untuk mengkonsumsi telur dengan setengah matang, apalagi mentah. Itu sangat-sangat tidak saya sarankan, ya. Kenapa? Seperti saya bilang kemarin juga, kita tidak tahu, bisa-bisa telur yang setengah matang, apalagi mentah, sangat berdampak mengandung bakteri salmonella yang bisa mengganggu pencernaan kita. Oke guys, demikian mengenai telur dan kuning telur, ya. Telur dan kuning telur, maksud saya putih telur dan kuning telur, ya. Jadi saya sarankan konsumsi aja dua-duanya, ya. Tetapi seperti yang saya bilang, konsumsi sesuai dengan kebutuhan, ya. Konsumsi sesuai dengan kebutuhan, ya. Kita tahu putih telur lebih pastinya tidak mengandung lemak, tidak mengandung kolesterol, ya. Bisa saja dalam kita penyajian, ya, dalam penyajian telur rebus tadi, dalam misalnya kita rebus 20 butir atau 10 butir, ya, sekali makan, bisa kita makan putihnya, ya, putihnya bisa kita makan 8 butir, ya. Kuningnya bisa kita makan 2 butir. Jadi yang 8 butir lagi kita sisihkan, ya. Kita sisihkan. Bisa saja, tapi kalau bisa jangan dibuang guys, ya, sayang, ya. Yang 8 butir lagi itu kalau bisa kita berikan ke tukang kue contohnya, ya. Dapat pahala juga pastinya, ya enggak? Dapat pahala juga, enggak apa-apa. Kita dapat sehat, kita dapat pahala, ya. Kita konsumsi 8 butir putih telur dan 2 butir kuning telurnya, ya. Jadi jangan semua juga dimakan, ya. Karena apa? Di dalam kuning telur itu, ya, per 100 gram telur berarti dia sekitar 2 butir, ya. Berarti sekitar dia 2 butir, ya. Itu sudah mencukupi lebih dari 1 hari kebutuhan kolesterol dalam tubuh kita. Tapi jangan takut, ya. Kelebihannya tadi itu akan diuraikan oleh kolesterol yang baik tadi, ya. Kolesterol yang baik tadi. Jangan takut untuk mengkonsumsi kuning telur, ya. Tidak ada masalah. Yang penting aktivitas kita sesuai dengan asupan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Baik, untuk itu saya mohon pamit. Saya mohon like, komen, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya agar video ini dapat berkembang dan Anda tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya. Silakan ketik di kolom komentar jika ada pertanyaan, jika ada yang kira-kira ingin ditanyakan, mari kita sama-sama membahas. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Salam sehat, salam otot, Judopolis Channel.